Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rusifa Mawati dengan NIM 7211419057 dari akuntansi D 2019. Pada video kali ini akan menjelaskan pada bab 9 yaitu keamanan informasi. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam maupun luar. Nah, sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes. Selanjutnya yaitu keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi, mereka memperhatikan nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yaitu tujuan keamanan informasi. Di sini ada 3 tujuan keamanan informasi. Untuk yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua ada ketersediaan, yaitu tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Terus yang ketiga ada integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan presentasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Nah, sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Sedangkan CIO adalah orang yang untuk memikul tanggung jawab atau keamanan informasi, namun kebanyakan organisasi mulai menunjuk orang-orang tertentu yang dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap aktivitas ini. Nah, selanjutnya yaitu strategi manajemen keamanan. Ini adalah gambar bentuk strategi manajemen keamanan. Ada yang pertama yaitu mengidentifikasi ancaman, lalu mengidentifikasi resiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian. Terus selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman di sini ada internal dan eksternal, mencangkup karyawan perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan. Ini mencangkup karyawan ini merupakan ancaman internal ya teman-teman. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Yang kedua ada tindakan kecelakaan yang disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis ancaman. Semua orang pernah mendengar mengenai jenis-jenis ancaman. Sebenarnya virus hanyalah salah satu jenis peranti lunak yang menyandang nama peranti lunak berbahaya atau malicious software. Malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Nah, di bawah ini merupakan jenis peranti lunak yang berbahaya. Ada virus, ada worm, ada trojan horse, ada adware, dan ada spyware. Selanjutnya yaitu risiko. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi
output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Nah, risiko-risiko ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dan yang keempat, ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada 4 jenis resiko. Di sini yang pertama untuk jenis-jenis resiko yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses. Hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan ini terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Dan yang keempat ada modifikasi yang tidak terotorisasi, yaitu perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan. Selanjutnya yaitu persoalan e-commerce. E-commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru, dan menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para peritel e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Nah, kartu kredit pada September 2020, American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai, tindakan yang ditujukan bagi 60-70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari pengguna internet. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Pada manajemen risiko, pendefinisian risiko terbagi menjadi 4 langkah. Untuk langkah yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua menyadari risikonya. Yang ketiga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Untuk fase yang pertama ada inisiasi proyek, fase yang kedua yaitu penyusunan kebijakan, fase yang ketiga ada konsultasi dan persetujuan, fase yang keempat ada kesadaran edukasi, dan fase yang kelima yaitu penyebarluasan kebijakan. Selanjutnya yaitu penyusunan kebijakan keamanan. Nah, ini adalah gambar bentuk penyusunan kebijakan keamanan di mana tadi ada terdiri dari fase 1, 2 hingga fase kelima. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian di sini ada pengendalian teknis, formal, dan informal. Selanjutnya yaitu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasi ke dalam kebutuhan khususnya. Selanjutnya yaitu manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Di sini ada 3 manajemen keberlangsungan bisnis. Yang pertama ada rencana darurat, yang kedua ada rencana cadangan, dan yang ketiga ada rencana catatan penting. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.